Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Analekta Linguistika UPGRIS ya. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai topik dari psikolinguistik, yaitu bahasa dengan otak ya. Oke. Bahasa dengan otak ini ya, kita akan belajar mengenai itu ya. Dan ini biasanya disebut dengan istilah neurolinguistik ya, atau bisa juga dikaitkan antara bahasa, otak, dan proses kejiwaan yang mengikutinya, disebut juga dengan neuropsikolinguistik ya. Tapi kita akan lebih umum saja, jadi antara bahasa dengan otak, antara kaitannya dengan kemampuan-kemampuan bahasa yang ada di mana sih di bagian otak sebelah mana itu ya, kemampuan berbahasa tersebut ya, termasuk kita bisa memproses suatu ujaran itu di otak sebelah mana, kita bisa menyusun kalimat-kalimat itu juga ada di otak sebelah mana. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengendalikan ekspresi kita ya, bisa ekspresinya bahagia, ekspresi sedih, ekspresi bete, nah dan sebagainya. Nah, itu ada di otak sebelah mana itu ya. Dan kita akan mulai ini dengan mengetahui dulu mengenai bagian-bagian otak yang paling mendasar ya. Kita akan coba cek gambar berikut ini ya. Oke, bisa dilihat di sini. Nah, itu ada beberapa bagian otak yang paling mendasar ya, yang perlu Anda ketahui. Jadi otak bagian depan ya, bisa dilihat di gambar. Otak bagian depan disebut juga dengan frontal lobe ya. Front ya, front artinya depan ya, front. Jadi frontal lobe itu otak bagian depan. Kemudian ada juga otak bagian atas, dan ini letaknya dekat ubun-ubun ya. Silahkan dicek di ubun-ubun masing-masing. Nah, itu ya. Jadi di bagian itu di bawah ubun-ubun itu namanya ada salah satu bagian otak, yaitu parietal lobe ya, parietal lobe. Disebut juga dengan otak atas ya. Dan kemudian di bawahnya parietal lobe ya, gitu ya, itu ada yang namanya otak belakang. Nah, otak belakang ini disebut dengan occipital lobe ya, otak belakang, occipital lobe ya. Kalau Anda pegang di sini mungkin ada sedikit yang agak apa ya, bahasa Jawanya itu agak bejendol gitu ya. Apa itu bejendol itu ya, gitulah gitu ya. Nah, itu adalah letak occipital lobe ya, otak belakang ya. Kemudian ada otak kecil ya. Otak kecil bagian agak ke ulu, bukan ulu ya, tapi ya agak-agak atasnya, apa ya, atasnya leher sedikit lah gitu ya. Nah, itu ada otak kecil, cerebellum ya. Cerebellum itu otak yang bagian situ, otak kecil. Kemudian ada yang bagian samping ya, belakang sini ya, tengah ini ya, atau batang otaknya itu ya. Nah, ini bisa nyambung ke belakang sini. Ini biasanya yang disebut dengan orang Jawa menyebutnya dengan istilah gitok gitu ya. Ya, gitok atau ini bagian belakang ini ya. Nah, itu. Nah, itu disebut dengan medulla oblongata atau sumsum lanjutan. Ini nanti bisa langsung ke tulang belakang itu ya. Kemudian ada juga otak bagian ini ya, tengah sini ya, bagian samping sini ya. Nah, ini disebut dengan bagian temporal atau temporal lobe ya, bagian temporal lobe. Dan otak ini ya, besok kita akan lebih bahas lebih lanjut mengenai otak ya. Yang hari ini hanya khusus untuk membahas secara sederhana saja ya. Saya ingin yang konten ini lebih sederhana tapi mudah dipahami gitu ya. Besok akan kita lebih bahas lebih mendalam mengenai bagian-bagian otak. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, otak manakah yang lebih dominan terhadap bahasa? Yo, otak kanan, otak kiri, atau dua-duanya, atau tidak sama sekali? Nah, coba Anda pilih ya. Oke, nah, biasanya metode yang digunakan untuk mengetahui hal ini adalah menggunakan, sebenarnya banyak metode, tetapi biasanya saya menggunakan metode yang paling mudah, yaitu menggunakan metode Deconic Listening Test ya, atau tes menyimak rangkap ya. Teknik eksperimen yang digunakan untuk
ya untuk mengetahui dominasi belahan otak terhadap suku kata atau pemrosesan bahasa. Jadi tes ini digunakan untuk mengetahui otak mana yang lebih dominan gitu ya. Nah, ketika pembelajaran di kelas saya biasanya menggunakan ini di kelas langsung praktek ya, langsung praktek di kelas. Jadi ada biasanya yang saya uji ada sekitar 9 sampai 11 mahasiswa gitu ya, jumlahnya yang ganjil ya. Nah, itu untuk mengetahui secara langsung otak belahan bagian mana yang dominan terhadap bahasa melalui metode ini ya. Nah, oke. Aplikasi dari metode ini adalah, nah ini bisa dilihat ya pada gambar ya, bahwa nanti akan menggunakan headset atau menggunakan dua orang yang ada di sebelah kanan sebelah kiri gitu ya, dan akan mendengarkan beberapa kata-kata bisa. Jadi ada beberapa yang mendengarkan mendengarkan satu kata yang katanya hampir mirip. Misalnya di sini panci, yang sini bilangnya banci gitu ya. Jadi yang minimal pers seperti itulah, yang mirip-mirip kedengarannya apa. Nah, Anda diminta untuk mengucapkan itu apa yang Anda dengar gitu ya. Jadi yang Anda dengar itu yang dari telinga kanan Anda atau yang telinga kiri Anda yang paling Anda dengar itu. Nah, itu bisa membuktikan apakah tes ini otak belahan mana yang lebih dominan terhadap bahasa ya. Jadi telinga mana yang paling banyak mendengar, nah akan dihubungkan dengan otak mana yang akan banyak menerima rangsang ujaran tersebut. Nah, itu ya. Nah, salah satu aplikasinya bisa dilihat pada video ini ya. Coba diperhatikan dulu. Alright, so get ready. 3, 2, 1. Fail. 5, Charade. 0, Mechanical. 9, 8, Grasp. 4, Hoof. Philosophy. Bomber. 0, 2, Shadow. 3, Carcass. 5, Godless. Alright, so write down as many as you remember. And if you didn't hear two streams of information, it might be because your computer or your TV is mono-channel and only played one at a time, and so this will be really easy for you. But go ahead and write as many as you can. Alright, you can pause it if you need to write down the rest. We're going to go over these. Fail. 5, Charade. Mechanical. 9, 8, Grasp. 4, Hoof. Philosophy. Bomber. 0, 2, Shadow. 3, Carcass. 5, Godless. And those are the 10. So, kind of hard, right? Ya, jadi seperti itu aplikasinya. Dan kita akan lihat beberapa pendapat ahli ya, pendapat ahli dulu ya. Kita akan cocokkan, kan kita biasanya cek data, cek teori, cek data, cek teori ya, seperti itu ya. Kita cek teori dulu ya, cek teori dulu ini ya. Nah, bagian tubuh sebelah kanan itu diproses oleh otak sebelah kiri ya. Jadi bagian tubuh sebelah kanan Anda ya akan diproses oleh sebelah kiri. Kemudian bagian tubuh sebelah kiri akan diproses oleh otak sebelah kanan. Jadi ini asimetris atau sistemnya itu crash seperti ini ya. Ini sudah penelitian oleh Flaherty dan dilanjutkan oleh Yule dalam bukunya tahun 2015 bahwa sinyal dari telinga kanan ya, sinyal dari telinga kanan itu akan diproses ke otak sebelah kiri ya. Kanan langsung ke otak sebelah kiri. Nah, kemudian sinyal dari telinga kiri akan diproses otak sebelah kanan. Kalau itu ada kebahasaan nanti akan dikirim ke kiri juga. Nah, itu ya. Itu. Jadi teorinya seperti itu teorinya ya. Nah, kemudian Yule juga mengatakan bahwa ada istilah teori keuntungan telinga kanan ya, teori keuntungan telinga kanan. Kok bisa keuntungan telinga kanan? Ya, ternyata telinga kanan ini itu memiliki keuntungan, yaitu keuntungannya adalah sinyal bahasanya itu lebih cepat diproses. Kalau itu sinyal bahasa loh ya, ingat. Jadi sinyal suara itu ada yang bunyi, ada yang bahasa ya. Kalau bahasa itu bunyi yang sudah bermakna.
Tetapi kalau hanya bunyi, itu bunyi yang bisa saja yang belum bermakna. Seperti suara teman-teman yang sedang batuk-batuk, ayam sedang berkokok. Nah, itu kan tidak ada proses kebahasaan secara umum, itu kan belum ada gitu ya. Jadi itu hanya disebut dengan bunyi. Tetapi kalau misalnya sudah tolong ambilkan piring di dapur misalnya, nah itu sudah sinyal bahasa. Nah, itu yang akan arahkan ke kiri gitu ya. Nah, kemudian dalam teori ini ya, jadi dalam banyak teori itu mengatakan bahwa otak sebelah kiri itu lebih dominan terhadap bahasa ya, lebih dominan loh ya, bukan 100% diampu oleh otak kiri, tidak ya, tetapi lebih dominan ya. Dan itu sudah dites menggunakan tes WADA, menggunakan tes hemisferik dan lain sebagainya yang kemarin sudah disampaikan minggu lalu ya. Nah, kembali ke teori keuntungan telinga kanan ya, teori keuntungan telinga kanan ini. Jadi kalau telinga sebelah kanan ya, ini sinyal bahasa yang diterima kanan ini langsung dikirim ke otak belahan ke kiri, itu triknya langsung ya. Kalau ini ibaratnya pakai jalur tol gitu ya, langsung gitu masuk. Kalau sinyal bahasa yang ini berkaitan dengan bahasa ya, itu kalau datang dari telinga sebelah kiri itu akan dikirim ke otak sebelah kanan, kemudian akan dikirim ke otak sebelah kiri. Nah, Anda bisa lihat di gambar ini ya, ada dari belakang ya, Anda lihatnya dari belakang. Ini sinyal dari telinga left itu ke telinga kiri, kita bisa lihat ya di situ arahnya ke kanan dulu, ada kata dot misalnya, kemudian baru dikirim ke kiri ya. Jadi mampir-mampir dulu ya, muter dulu ya, kanan dulu baru ke kiri. Kalau telinga kanan itu langsung ke kiri, tidak perlu mampir-mampir ya. Jadi menurut Joule, keuntungannya dalam segi bahasa otak otak kiri kita sebagai pusat dominan bahasa ini yang berkaitan langsung dengan telinga kanan. Jadi telinga kanan ini punya kelebihan dalam menerima bahasa gitu ya. Jadi kalau Anda mau nguping percakapan itu yang ditempelkan telinga kanannya ya, bukan yang telinga kiri ya. Kalau telinga kiri nanti pemrosesan bahasanya kurang cepat ya, merekamnya kurang cepat, harus pakai telinga kanan ya gitu ya. Misalnya seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut ya. Menurut Joule masih lanjut ya. Ini berhubungan dengan teori lateralisasi atau pembagian fungsi otak ya. Menurut Joule bahwa otak kanan itu bertanggung jawab mengolah bunyi non-linguistik atau non-bahasa ya, seperti musik gitu ya. Kalau musik kita hanya dengarkan, nikmati musiknya saja, itu ke otak kanan, hanya menikmati musiknya saja ya, alunannya gitu, yang artinya dipahami enggak, hanya mendengar alunannya saja gitu ya. Misalnya lagunya Blackpink atau apa ya, hanya mendengar alunannya, nah itu otak kanan. Tetapi ketika kita mendengarkan musik, itu sudah kita memperhatikan liriknya, kita mau memahami liriknya itu sebenarnya apa sih sebenarnya. Nah, itu sudah dikirim ke kiri gitu ya. Jadi kalau sudah ada unsur bahasa akan dikirim ke kiri. Tetapi kalau tidak ada unsur bahasa ya dia akan ke otak sebelah kanan saja. Gitu. Kemudian bising kendaraan, nah itu diproses di kanan gitu ya, bising. Kemudian makanya kalau ada bising, kemudian apa, Anda langsung bete dan lain sebagainya, ya otak kanan itu perasa sekali ya di sana. Lalu lintas, kemudian batuk, nyanyian burung dan lain sebagainya yang membuat Anda rileks, Anda tenang dan lain sebagainya. Nah, atau membuat Anda emosi, marah, bete. Nah, itu biasanya di sebelah kanan ya, yang berkaitan dengan langsung ke perasa gitu ya. Nah, otak kiri ini bertanggung jawab mengolah bunyi bahasa ya, bertanggung jawab mengenali fonem apa ini ya. Jadi fonem-fonem yang digunakan, kemudian kata-kata apa, nah, gitu, maknanya apa. Nah, itu jadi pemahaman pusat bahasanya itu ada di sebelah otak kiri. Ini menurut Joule ya. Nah, ini pembagian fungsi otak ya. Sekali lagi ini teori lateralisasi atau pembagian fungsi otak. Yang kanan ini gunanya untuk ini, yang kiri gunanya untuk ini ya. Jadi Tuhan itu sudah membagi otak itu tidak sembarangan ya, ada gunanya masing-masing.
Kemudian apakah pertanyaan selanjutnya adalah apakah semua bahasa itu diproses di otak sebelah kiri? Ya, pertanyaannya itu apakah semuanya diproses di sana? Ya, otak kiri itu pusat bahasa. Otak kiri itu pusat bahasa. Tetapi tidak semua hal diproses di otak kiri. Ya, tidak semua hal. Memang ada yang beranggapan banyak ahli yang beranggapan bahwa otak kiri semuanya diproses di sana dan terkenal dengan teori lokalisasi ya. Jadi teori lokalisasi bahasa itu diproses di otak sebelah kiri ya. Tetapi kemudian banyak penelitian-penelitian yang menunjukkan otak kanan juga memiliki peran ya. Nah, kita contohkan ini masih menurut Yule ya, bahwa pemrosesan analitik bahasa seperti memproses bunyi, ini bunyi apa ya? Ini fona apa ya? Kemudian kata, kemudian frasa, kemudian fonem dan lain sebagainya itu di otak sebelah kiri. Ya, fungsinya untuk memahami, ya, mengenali, mengidentifikasi sehingga kita bisa ketika ada mitra tutur kita itu berbicara atau bertutur kata itu kita bisa paham. Nah, itu ada di sebelah kiri. Nah, sedangkan sebelah kanan itu untuk pemrosesan bahasa secara holistik atau secara keseluruhan gitu ya. Jadi seperti menarasikan atau lebih jadi lebih apa ya, lebih yang lebih utuh gitu, yang lebih besar gitu ya. Tingkatnya sudah ke wacana gitu ya. Nah, kalau tingkatnya sudah ke wacana seperti ini, sudah teks secara gamblang itu berada di otak sebelah kanan ya. Jadi pemrosesannya itu terdapat di otak sebelah kanan. Tapi kalau yang kecil-kecil, yang fokus ke bunyi kata, struktur kalimat, dan lain sebagainya, itu lebih ke otak sebelah kiri. Nah, sebelah kanan ini lebih ke analisis wacana tadi ya, termasuk menarik kesimpulan secara umum bagaimana gitu ya. Nah, itu otak sebelah kanan. Nah, oke, kita akan mencoba untuk mengenali secara sederhana saja ya. Sekarang kita tadi kan sudah mengenali bagian-bagian otak secara ini ya, keseluruhan itu ya. Bagian ada frontal lobe, ada parietal lobe, ada occipital lobe, ada temporal lobe, ada medulla oblongata dan lain sebagainya. Nah, sekarang itu kan secara umum ya. Kita akan fokus ke otak sebelah kiri ya. Kita akan fokus ke otak sebelah kiri sekarang ya. Oke, di otak sebelah kiri itu ada 4 bagian yang wajib diketahui ya, yang sangat berhubungan erat dengan pemrosesan bahasa ya, otak sebelah kiri. Oke, kita akan coba pelajari satu-satu ya, pelan-pelan saja agar paham ya. Yang penting sedikit tetapi paham gitu ya. Nah, area yang pertama adalah area Broca, ya, area Broca. Yang pertama, Anda bisa lihat di gambar itu ya, di gambar itu yang nomor 1 ya, area Broca itu yang nomor 1, otak sebelah kiri, jadi bagian kiri dan itu kiri depan ya, kiri depan sini. Ini adalah area Broca ya, area Broca. Anda pegang kepala bagian kiri dan agak ke depan. Nah, ini adalah area Broca ya, semuanya dipegang gitu ya, jangan pegang punyanya adiknya atau punyanya bapaknya ya, nanti dimarahin ya. Nah, itu ya, itu area Broca. Nah, area macam apa itu? Oke. Disebut juga dengan korteks ujaran anterior ya, korteks ujaran anterior yang ditemukan oleh Paul Broca ya. Ya, jadi karena penemunya Broca, untuk menghargai penemuan itu maka disebut dengan area Broca ya, areanya Broca. Kalau yang menemukan Bambang mungkin area Bambang gitu jadinya ya. Nah, ditemukan tahun 1860-an dan Broca itu adalah seorang dokter bedah asal Prancis ya. Jadi menemukan bahwa area Broca ini di otak bagian kiri berkaitan dengan kemampuan bahasa lisan ya. Jadi kemampuan bahasa lisan. Ketika kita mau memproduksi suatu ujaran, nah ada di area Broca ini. Ya. Atau disebut juga dengan enkode ya. Dalam pemrosesan bahasa, enkode itu berada di area Broca ya. Enkode ada di area Broca. Ketika menurut Chomsky ada yang kemarin masih ingat enggak ya, ada yang namanya enkode semantik, enkode sintaksis ya, ada juga enkode fonologi. Nah, itu mulainya dari area Broca ya. Area Broca itu mulai pertama di sana. Nah,
Paul Broca ini menemukan bahwa ketika area itu mengalami kerusakan, maka seseorang yang misalnya terjadi kecelakaan membentur otak kiri bagian agak depan ya gitu. Seseorang akan kesulitan dalam memproduksi ujaran, kesulitan dalam memformulasi struktur kalimat. Jadi kalimatnya strukturnya sudah tidak jelas lagi gitu ya. Nah, ini biasa disebut dengan afasia Broca atau kerusakan di bagian Broca. Ini ya, kerusakan bagian ini berdampak pada penurunan bahasa secara lisan. Ya, jadi dia paham, tetapi ketika memproduksi itu kesulitan gitu. Ya, jadi mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya itu agak kesulitan gitu ya. Dan paham tapi mengungkapkannya sulit ya. Mungkin ada beberapa yang seperti itu ya. Bukan afasia sih, mungkin kinerja korteks ujaran yang ada di Broca itu belum maksimal ya. Mungkin perlu agak dielus-elus gitu ya. Gitu ya. Nah, itu area yang pertama ya. Ingat, area Broca adalah otak bagian kiri dan letaknya ada di agak ke depan ya. Itu area Broca. Oke, kita lanjut ke area nomor 2 ya, area nomor 2 bisa cek di gambar ya, area nomor 2. Nah, area nomor 2 ini agak ke belakang sedikit, kiri tapi agak ke belakang sedikit ya, ke sini ya. Nah, ini ya, kalau Broca depan, ini agak ke belakang sedikit. Itu yang disebut dengan area Wernicke ya, atau disebut dengan korteks ujaran posterior. Tadi anterior, sekarang posterior ya. Nah, area ini ditemukan oleh Carl Wernicke tahun 1870 ya, atau 10 tahun setelah area Broca ditemukan. Kalau ada area produksi bahasa, area enkode, berarti harusnya ada area enkode. Nah, ini terus diteliti, akhirnya ditemukan oleh seorang dokter dari Jerman ya, yang bernama Carl Wernicke. Nah, area Wernicke di otak sebelah kiri ini berkaitan dengan kemampuan memahami ujaran ya. Jadi Anda bisa memahami ujaran itu melalui area area Wernicke yang ada di sebelah kiri agak belakang ya. Nah, itu ya. Kemudian kerusakan bagian ini disebut dengan afasia Wernicke ya. Itu akan menyebabkan Anda kesulitan untuk memahami ujaran gitu. Jadi teman Anda ngobrol tetapi Anda mendengar itu tetapi Anda tidak paham. Ya, Anda mendengar, tetapi tidak paham itu yang disampaikan apa sih, nggak masuk dalam ujaran itu gitu. Nah, kemudian pada penderita afasia Wernicke, ketika Broca-nya masih baik, berarti dia hanya kesulitan dalam memahami, tetapi dia produksi ucapannya, enkodenya bagus. Jadi dekodenya gagal, tetapi enkodenya tidak masalah untuk ngobrol, memproduksi ujaran tidak masalah, tetapi untuk menerima ujaran dia akan bermasalah gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan area Wernicke ya. Kemudian di bagian korteks motor ya, bagian korteks motor ini ya yang disebut dengan bagian nomor 3. Bisa dicek ya, di bagian nomor 3 itu areanya yang agak abu-abu itu. Jadi dari Broca, area Broca itu ya. Nah, di belakangnya sedikit itu ada area yang naik ke atas itu ya, ada naik ke atas itu. Jadi area Broca ini nyambung dengan korteks motor ya, nyambung dengan korteks motor di situ ya. Nah, dan korteks motor ini bentuknya itu seperti bandu gitu. Bandu gini. Korteks motor itu bandu. Gini bentuknya. Dan ada di otak ini yang ada di pinggir-pinggir otak sebelah atas ya. Nah, korteks motor itu ditemukan jauh sebelum area Broca ditemukan, atau 10 tahun sebelum area Broca ditemukan oleh Pinfield dan Roberts ya, seorang dokter bedah saraf, dan dia menemukan bahwa ada korteks motor. Karena kenapa disebut motor? Karena ini bertugas menggerakkan gitu ya. Menggerakkan atau mengendalikan gerakan otot. Jadi bisa mengendalikan gerakan tangan, bisa kaki, bisa lengan, bisa bahu ya gitu ya, atau mengendalikan gerakan yang ada di wajah gitu ya.
wajah, kemudian gerakan bibir ini dikendalikan juga oleh korteks motor telinga, alis dan lain sebagainya, mata, kemudian hidung atau apa gitu ya, atau dahi yang bisa mengkerut atau bagaimana. Nah, itu semuanya digerakkan oleh korteks motor. Ya. Korteks motor sebelah kanan atas ini akan menggerakkan seluruh bagian tubuh. Jadi di belah ini ya, bagian sebelah kiri akan dikendalikan di korteks motor kanan, menggerakkan tubuh sebelah kanan itu di korteks motor kiri gitu ya. Jadi ketika seseorang terkena stroke dan yang terkena stroke adalah korteks motor bagian kanan, maka mohon maaf dia akan kesulitan untuk mengendalikan bagian tubuh sebelah kiri gitu. Bahkan bibirnya itu sebagian ini tidak bisa digerakkan, tapi sebagian lagi masih bisa. Itu yang terkena adalah stroke korteks motor bagian kanan gitu ya. Nah, itu jadi yang kiri, bibir sebelah kiri ini sebagian tidak bisa digerakkan gitu. Dan yang sebelah otak sebelah kiri, nah itu juga bertanggung jawab ke sebelah kanan. Kalau yang terkena korteks motor sebelah kiri, maka yang lumpuh adalah bagian-bagian tubuh yang sebelah bagian kanan. Bisa jemarinya nggak bisa digerakkan, bisa lengannya dan nggak bisa digerakkan. Kalau parah, korteks motornya kena semua, ya sudah benar semuanya lumpuh total. Tapi kalau misalnya korteks motor sebelah kiri hanya kena sedikit, mungkin hanya sedikit yang bisa yang lumpuh hanya sedikit gitu. Nah, itu ya. Jadi korteks motor ini bertugas untuk menggerakkan ya. Anda ingat motor ya, berarti motor itu bergerak ya, ini untuk menggerakkan tubuh sesuai dengan apa yang diinginkan otak gitu. Kita pengen apa misalnya gitu ya. Pengen tersenyum, coba tersenyum, gitu ya. Nah, ini dari korteks dari otak ini kemudian ke korteks motor akan mengendalikan itu dan akan tersenyum gitu. Oke, dan kenapa korteks motor itu lebih dekat ke Broca daripada ke Wernicke? Ayo, alasannya apa? Ya, jadi kalau Anda lihat di gambar nih ya, di gambar korteks motor itu menempel ke Broca ya, tidak menempel ke Wernicke gitu ya. Nah, ini ketika ditemukan ini, kenapa? Karena ketika kita berbicara, kita lebih banyak menggunakan gesture, raut muka gitu ya. Jadi Anda kalau presentasi itu kan Anda menggunakan ini macam-macam ini ya. Jadi bagaimana pendapat Anda mengenai ini dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian ketika Anda menyampaikan bela sungkawa, Anda akan mengganti raut muka yang tadinya biasa menjadi lebih sedih gitu ya. Maaf sekali ya, saya ikut berduka ya. Nah, gitu ya. Nah, itu ya. Jadi produksi bahasa itu didekatkan dengan korteks motor. Kalau korteks motor ini menempelnya pada Wernicke, yang terjadi adalah ketika Anda memproduksi bahasa, Anda akan datar. Ya. Dan ketika Anda mendengar, Anda akan banyak gerak gitu ya, malahan sebaliknya gitu. Wah, gitu ya. Jadi ini heboh sendiri itu hanya masalah mendengarkan gitu ya. Masa mendengarkan bisa badannya gerak-gerak sendiri, heboh sendiri, malah aneh kan gitu kan. Jadi itulah korteks motor ini lebih dekat atau menempel ke area Broca ya. Yang area Broca, ingat Broca adalah di mana proses enkode terjadi atau proses produksi bahasa. Sedangkan area Wernicke itu adalah proses dekode atau proses pemahaman atau input bahasa, memahami suatu ujaran yang dituturkan oleh orang lain. Gitu ya. Jadi ketika kita mendengar dari telinga langsung nanti akan dikirimkan ke otak sebelah kiri, dan di otak sebelah kiri itu akan diterima khususnya di bagian area Wernicke gitu ya. Nah, oke, area yang keempat, area ini yang terakhir ya, semoga bisa benar dipahami. Area yang keempat kita bisa lihat di gambarnya juga. Area yang keempat ini disebut dengan arcuate fasciculus ya. Arcuate fasciculus ini ditemukan oleh dokter dari Jerman yang setelah penemuan Broca dan penemuan Wernicke, dokter dari Jerman ini sama, ini Wernicke yang menemukan Wernicke. Ternyata Wernicke juga menemukan kembali bahwa ada serabut-serabut saraf yang menghubungkan antara area Wernicke ke area Broca. Ya, jadi area Wernicke ke area Broca itu ada serabut-serabut sarafnya gitu ya. Ibaratnya antara kampus 1 dan kampus 4 Ugris itu ada penghubungnya, jalan penghubungnya gitu ya. Ya, jembatan Jorotundo misalnya itu ya. Nah, itu ya. Jadi area ini
berfungsi yaitu sebagai mengkoordinasi hubungan kemampuan pemahaman dengan kemampuan ujaran. Jadi agar kalian apa yang kalian pahami itu bisa kalian ujarkan gitu ya. Ya, misalnya ketika ditanya kamu sudah makan belum? Kita paham. Kita mau menjawab ini, misalnya saya belum makan gitu. Berarti kan ini sinyal ini dikirim dari Wernicke, dikirim ke Broca, jadi dari belakang Wernicke, dikirim ke Broca melalui serabut-serabut saraf tadi yang disebut dengan arcuate fasciculus. Nah, kerusakan pada bagian ini akan menurunkan koordinasi pemahaman dan pengucapan. Jadi apa yang dipahami dengan yang diucapkan akan berbeda. Gitu ya. Berarti ini arcuate fasciculusnya rusak ya. Nah, ini disebut dengan afasia konduksi atau conduction afasia ya. Jadi yang rusak adalah bagian serabut-serabut saraf yang menghubungkan antara area Wernicke dan area Broca ya itu ya. Jadi nantinya agak aneh ya, apa yang dipikirkan kok yang diucapkan berbeda gitu ya. Ya. Misalnya mau di sini memikirkannya misalnya mau nembak temannya, nembak cewek gitu ya, mau mengungkapkan perasaan ya, yang dipikirkan maukah kamu menjadi istriku, tapi yang muncul di ucapan itu maukah kamu menjadi ibuku gitu misalnya. Nah kan waduh gitu, aneh gitu ya. Atau maukah kamu jadi teman saja gitu ya. Wah, jadi repot, itu friendzone masuknya nanti ya. Oke ya, jadi itu ya. Jadi apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan itu berbeda ya. Pak, kalau kadang-kadang saya juga merasa seperti itu ya. Mungkin ada sedikit gangguan di sensornya ya. Selama di penjembatan itu mungkin kadang-kadang ada sedikit gangguan juga di otak gitu. Gangguan bisa terjadi karena bisa otak kurang oksigen, otak kurang asupan air ya, karena otak sangat butuh air ya. Di pertemuan berikutnya saya akan tunjukkan kenapa otak sangat butuh air ya. Kemudian bisa kekurangan nutrisi otak gitu ya. Nah, makanan-makanan apa yang mengandung nutrisi otak, nah besok akan dibahas juga ya gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kadang-kadang kemampuan otak kita bisa menurun itu gara-gara karena berbagai macam hal gitu ya. Atau mungkin karena terbentur tetapi tidak terlalu parah lah gitu ya. Tapi ini tulang otak itu tulang kepala, tengkorak itu melindungi sebenarnya cukup bagus ya sebenarnya perlindungan itu ya. Nah, itu harus benar-benar amnesia itu harus terguncangnya benar-benar terguncang gitu. Jadi baru bisa terjadi amnesia gitu. Nah, kalau hanya kepukul sedikit gitu, kalau langsung amnesia ya agak aneh gitu. Ya, kemudian itu ya. Kemudian yang disampaikan area pemrosesan bahasa bahwa ketika kata didengar dan dipahami melalui telinga, yang terjadi adalah akan dikirim ke otak sebelah kiri. Walaupun telinga kiri ini nanti ke kanan, tapi kalau itu bahasa akan dikirim ke sebelah otak sebelah kiri ya. Nah, itu akan diterima di area Wernicke. Nah, ketika kita akan memberikan respon atau tanggapan ya, sinyal ini akan dikirim melalui arcuate fasciculus ya ke area Broca untuk memproduksi ujaran ya, agar kita bisa menjawab pertanyaan atau memberikan tanggapan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sinyal di area Broca tidak hanya digunakan untuk memberikan memproduksi bahasa, tetapi juga dikirim ke korteks motor untuk menggerakkan alat-alat ucap dan gerakan-gerakan wajah dan tubuh ya, atau gerakan tangan juga ya gitu ya. Jadi sinyal ini dikirim ke korteks motor untuk itu ya gitu ya. Jadi 4 area ini yang kita pelajari hari ini, 4 area yang penting di otak kiri ya. Di otak kiri sekali lagi tadi ada, satu adalah area Broca, yang kedua adalah area Wernicke, yang ketiga adalah korteks motor, yang keempat adalah arcuate fasciculus ya. Coba dipahami ini dulu ya. Jadi memang berdasarkan penelitian memang dominasi bahasa terdapat pada otak sebelah kiri, dan hasil penelitian yang sudah saya lakukan ya dengan mahasiswa kakak tingkat kalian ya, kami melakukan deconic listening di kelas ya, dan itu menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa itu
melakukan pemrosesan bahasa dengan baik dengan telinga sebelah kanan ya, dan itu berarti otak kiri yang lebih cepat untuk memproduksi bahasa. Nah, memang tidak semua orang, tetapi pada umumnya seperti itu ya, pada umumnya ya. Jadi ada juga sih orang-orang yang otak kanan itu ketika menggulirkan bahasa itu malah lebih cepat gitu, ada juga ya gitu ya. Nah, jadi telinga sebelah kirinya itu lebih sensitif terhadap bahasa dari telinga sebelah kanan itu ada, tetapi pada umumnya tidak seperti itu. Yang lebih bagus sensitif terhadap bahasa adalah telinga kanan, seperti teori keuntungan telinga kanan yang disampaikan oleh George Yule ya. Mungkin itu saja untuk penjelasan kali ini ya. Mengenai bagian-bagian otak. Besok kita akan coba lanjutkan antara pemrosesan bahasa ini dengan di otak sebelah mana, dan kemudian kita akan lanjutkan dengan memori untuk konten berikutnya ya. Jadi ketika kita mengingat sesuatu itu menggunakan otak sebelah mana ya gitu ya. Jadi semoga sedikit ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kita akan lanjutkan kembali materi ini di konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's a love story, baby, just say